Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali pada channel Ruji Prasida. Kali ini kita akan membahas mengenai mobil antik. Nah, mobil antik apakah itu? Mobil ini lansiran tahun 1961 dengan negara produksi ia berasal dari Italia. Apa mobilnya? Itu dia. Fiat 1100 tahun 1961. Oke, mengenai mobil ini banyak sekali yang perlu dibahas. Memang mobil ini memiliki fungsi yang sebagaimana ya pada waktu itu. Jadi pertama-tama ini adalah mobil dengan merek Fiat tahunnya 1961. Dia ini mesinnya menggunakan 1100 cc, makanya dia dinamakan Fiat 1100. Dan kemudian memiliki 4 transmisi percepatan dan satunya untuk mundur. Jadi nanti akan saya demonstrasikan bagaimana cara mengendarinya pada video nanti atau video berikutnya. Kemudian dari segi mesin ini masih menggunakan mesin yang orinya atau mesin asli dari Fiat. Kemudian ya kita akan bahas satu persatu dari bagian mesinnya. Jadi untuk membuka kap mesin, teman-teman perlu untuk membuka atau menarik tuas yang terdapat di dalam mobil yang terletaknya pada ujung sebelah kiri. Ini kita tarik. Nah, itu nanti kemudian sudah terbuka kapnya. Jadi untuk membuka tadi kita sudah menarik tuasnya, kemudian kita naikkan sedikit. Nah, kira-kira seperti ini pada bagian jika kita membuka mesin. Jadi ini mesinnya masih menggunakan mesin aslinya. Nanti mengenai spek, mengenai lengkap mesinnya akan saya tulis pada bagian kolom kriteria deskripsi bagian bawah, jadi kalian nanti bisa ngecek. Jadi hampir 80% mesin dari mobil ini masih menggunakan aslinya, kecuali pada bagian pengisian karena ini sudah diatur dengan menggunakan teknologi yang terkini. Kemudian, nah ini yang bagian unik dari mobil itu tersebut. Jadi ini masih terlihat dengan jelas penang dan plat angkanya mengenai mobil ini dulu gimana. Ini adalah penang dari chassis, kemudian ini nomor seri dari Fiatnya. Jadi mesin mobil ini menggunakan 4 silinder dan dia sangat kecil ya mesinnya, sangat kecil dan sangat ringkas. Memang terlihat kotor sedikit tapi ya memang begini. Ini adalah filter dari oli mesin. Itu adalah tempat penyimpanan oli rem, kemudian filter udara, karburatornya. Jadi ini karbunya masih menggunakan karbu dari Fiat dengan merek Weber. Teman-teman bisa lihat di situ. Nah, mesin kurasa begitu. Sekarang kita tutup lagi mesinnya. Memiliki fitur-fitur yang unik ya. Jadi ini grillnya juga bawaan dari Fiat, bentuknya seperti ini grillnya. Kemudian bumper untuk mempermanis, kemudian tampilan lampu riting atau lampu sein. Kemudian ada listnya juga pada bagian kap. Sekilas dia seperti orang yang memiliki mata layu ya. Jadi memang mobil zaman dulu itu bentuknya seperti atau menyerupai wajah seseorang. Jadi karakternya itu sangat unik. Bagian samping juga dia dilengkapi dengan list chrome untuk mempermanis tampilan. Kemudian ini ada lampu riting, lampu sein. Kemudian ini spionnya bukan spion bawaan dari Fiat, namun kan hanya aksesoris tambahan, namun berfungsi dengan baik. Bagian ban dia menggunakan ban merek Strada dengan ring 13 tubeless. Jadi ban ini sangat kecil sekali. Ban dari ban depan ya, dan ban belakang masing-masing sama dengan ketebalan ban berapa itu 115/70. Jadi bentuknya seperti ini, terdiri dari lampu, kemudian masih tersedia juga bumper, dan kemudian ada list chrome untuk mempermanis tampilan dari plat.
Kemudian ini bagasinya, jadi di mobil ini memiliki bagasi pada bagian belakang, kemudian kaca seperti biasa, kaca belakang. Jadi ini lampunya identik sekali dengan khas dari Fiat. Yang belakang, yang pada bagian bawah adalah untuk rem, yang atas adalah untuk sen, dan dia dipermanis dengan tampilan chrome seperti ini. Kemudian pada bagian bawah ada tulisan Fiat dengan 1100. Oke, selanjutnya mari kita lihat interior dari mobil ini. Kita akan lihat bagian dalamnya. Oke, sekarang kita berada di dalam posisi mobil Fiat. Jadi yang pertama adalah saya akan menunjukkan panel-panel instrumen apa saja yang di dalam Fiat ini. Seperti yang terlihat, ini adalah benzina dalam bahasa Italia, yang artinya adalah indikator bensin. Kemudian reserva, ini kurang tahu, nanti akan saya tuliskan artinya pada kolom komentar bagian bawah atau pada kolom deskripsi. Kemudian busi, kemudian oli, dinamo pengisian, dan kemudian adalah temperatur dari suhu panas mesin atau aqua. Jadi ini mobil memiliki kecepatan dengan 150, bisa teman-teman lihat top speed mungkin ya sekitar 130 top speed, tapi itu pada zaman dulu ya. Jadi ini masih terawat dengan baik indikatornya, walaupun sudah tidak berfungsi tapi masih utuh. Dari panel instrumen tadi, sekarang kita beralih menuju ke tuas persneling. Jadi seperti ini tuas persneling dari Fiat tahun 1961. Untuk satunya teman-teman, ini arahnya ke atas, kemudian ini netral, tapi ini satunya agak ditekan ya ke belakang, satu, kemudian netral, terus habis itu bawah kedua netral, didorong dikit, tiga, kemudian empat. Lah, untuk atretnya atau posisi mundur, teman-teman perlu untuk mendorong ini. Jadi pastikan tertekan sedikit ya, pakai perasaan ya, pas masukin koplingnya tadi ditekan, kemudian bawah, itu nanti akan masuk ke gigi atret atau mundur. Kalau misalnya teman-teman salah pemakaian, nanti jadinya dia masuknya ke gigi 4. Jadi seperti itu. Jadi mobil ini harus pakai perasaan untuk menyetirnya. Kemudian pada fitur handle atau setir, dia masih sangat standar sekali. Dan ini adalah untuk klakson ya. Pada bagian kanan kita akan lihat, ini adalah untuk lampu sen yang kecil, kiri, kemudian kanan, dan yang besar ini yang panjang ini untuk lampu. Jadi untuk juga lampunya dia terletak pada sebelah ini. Bawah untuk lampu bawah atau lampu biasa, dan atas untuk kedip atau lampu jarak jauh ya, seperti itu ya. Hal unik yang ada di dalam mobil ini juga, jika teman-teman jumpai, ini ada seperti wadah untuk asbak atau merokok pada zaman dulu. Jadi seperti ini. Nah, dia bisa ditutup, bisa dibuka. Ini adalah alat untuk menyalakan rokok, blower, kunci kontak, wiper, instrumen lampu sen. Ini sebelah sana juga instrumen lampu sen, indikator starter. Udah hanya itu. Pada bagian sisi penumpang sebelah kiri posisi setir terdapat dashboard atau laci ya, laci mobil. Sini tulisannya Fiat 1100. Kemudian untuk membukanya teman-teman tekan pada bagian bawah, kemudian dalamnya adalah untuk menyimpan peralatan, kemudian tutup. Kemudian pada bagian kursi ini masih bisa saya bilang unik. Karena kenapa? Karena kursi zaman dulu tuh bentuknya seperti sofa, dan dia sangat empuk sekali men. Jadi kalau kita duduk di sini tuh seperti apa ya, seperti kayak di tempat kasur gitu, tempat tidur gitu. Jadi tempat duduk zaman dulu tuh memang, jadi dia terdapat per ya dalamnya ya. Ini yang membuat mobil ini sangat nyaman sekali untuk dikendarai. Dan pada bagian belakang juga dia masih seperti sofa, jadi sangat empuk. Teman yang bertanya ini apa? Ini adalah wind catcher. Jadi mobil zaman dulu itu tidak ada AC atau pendingin ruangan yang seperti sekarang. Jadinya dulu masih menggunakan AC alami.
Ini disebut dengan wind catcher. Jadi dia dibuka ini untuk menangkap angin yang masuk dari luar untuk dimasukkan ke dalam ruangan mobil gitu. Jadi nanti kita tidak merasa sumuk atau panas. Sekarang kita beralih ke bagian belakang kursi penumpang. Oke, sekarang kita berada di bagian belakang mobil seperti yang teman-teman lihat juga. Ini masih tergolong luas ya sedikit ya, walaupun dia mobilnya kecil tapi dia itu masih memperhitungkan kenyamanan. Jadinya ini cukup untuk 4 orang, dari 1, 2, 3 dan sebelah saya ini 4. Jadi ini Fiat dulu adalah juga merupakan mobil keluarga yang dimana untuk berjalan jarak jauh gitu atau piknik, jadi mobil yang dipakai dulu. Oke teman-teman, sebelumnya instrumen yang teman-teman perlu perhatikan adalah ini adalah tuas persneleng. Jadi tuas persneleng ini bukan di sebelah sini namun di sebelah sini, atau panggilannya persneleng tangan ya. Jadi satunya ke atas, 2 ke bawah agak ditekan ke belakang, kemudian 3 ke dorong agak ke atas juga, kemudian 4 dorong. Jadinya seperti ini. Ini sekarang netral ya posisinya ya. Masukkan 1 agak di belakangin, ini 1 dikopling sambil digas. Nah dia 1, kemudian netral 2. Nah ini seperti ini masuk 2, ini netral lagi langsung ke atas, 3, 4. Kalau teman-teman ingin dan apabila teman-teman bertanya bagaimana cara transmisi mundurnya, kemudian teman-teman lakukan adalah dia, jadi ini agak seperti masukkan gigi 4, jadi dia didorong kemudian bawah, dorong bawah. Nah ini mundur. Nah seperti itu. Jadi kalau mau balikan lagi tinggal ke atas. Nah ya. Sekarang kita akan demonstrasikan sambil jalan, oke? Persneleng gigi 1, gas, kopling, jalan. Oke, sekarang kita ini lagi dalam perjalanan. Ini masuk gigi 3 ya, kemudian untuk gigi 4 nya. Nah seperti itu. Jadi mobil ini didesain untuk jalan santai, jadi tidak terburu-buru. Jadinya mobil ini bukan dialokasikan untuk kecepatan, namun untuk kenyamanan dan kenikmatan berkendara. Jadi seperti ini. Menyenangkan bukan? Kalau naik mobil ini tuh serasa dilihatin semua orang, karena mobil ini mirip ya seperti Mini Cooper atau Morris, karena memang dari kalangan Eropa atau apa ya. Oke teman-teman, kira-kira sebegitu saja video bersama mobil antik klasik dan unik ini pada tahun Fiat tahun 61. Gue harap kalian suka dan tolong like, share atau subscribe atau komen pada bagian bawah. Jadi terima kasih karena telah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.